Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar. Saya berasal dari ujung timur Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Dan saat ini, saya ditugaskan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Saya akan berbagi kepada teman-teman apa itu Core Values ASN. Secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2021, Core Value berakhlak dijadikan landasan agar orientasi layanan seluruh ASN di Indonesia seragam. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, terus apa sih core value itu? Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan oleh ASN pada tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas pada tingkat pusat dan tingkat daerah harus mempunyai core value yang sama. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. ASN diharapkan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta mampu melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel. ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten di sini adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain dalam urusan belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya. Selanjutnya adalah harmonis. ASN mampu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang selanjutnya adalah value loyal. Loyal di sini adalah mampu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Mampu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adalah value adaptif. Pada value ini, ASN dapat cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mampu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak secara proaktif. Lalu value yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 tokoh dalam lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah Bapak Novianto Widadi yang menjabat sebagai Kepala Pusat Litbang Transportasi Udara. Lalu yang kedua adalah Bapak Joko Sasono yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Lalu yang ketiga adalah Bapak Novi Rianto Raharjo yang menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara. Baik, tokoh yang pertama adalah Kapten Novianto Widadi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1968. Adalah pejabat eselon 2A Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Pusat Litbang Transportasi Udara sejak Desember 2019. Bapak Novianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1990 dan karena faktor kebutuhan sejak 2016 alih status menjadi aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini Bapak Novianto menyandang pangkat ASN Pembina Utama Madya 4D atau setara
setara marsekal muda. Kapten Novianto Widadi dilantik menjadi Ketua STPI Curug oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi pada tanggal 3 November 2016. Selama di STPI, Kapten Novianto Widadi bertugas memimpin sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini untuk mencetak generasi-generasi penerus yang handal dan kompeten di dunia penerbangan nasional dan dunia. Karir selanjutnya Kapten Novianto Widadi sejak Desember 2019 sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kapus Litbang Transportasi Udara, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lalu tokoh yang kedua yaitu Bapak Djoko Sasono. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 25 Desember 1963. Djoko Sasono adalah birokrat asal Indonesia yang kini menjadi pejabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Djoko Sasono mengawali karirnya sebagai Kasubag Evaluasi dan Program 2 Biro Perencanaan pada tahun 1996 dan lanjut sebagai Kasubag Bantuan Proyek 2 Biro Perencanaan pada tahun 1998. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Badan SDM Perhubungan. Selain sebagai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan Indonesia, Bapak Djoko juga mendapat kepercayaan sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura I, dianggap sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 19 Juli 2018 berdasarkan Akta Keputusan SK Menteri Negara BUMN. Riwayat pendidikan beliau ada menyelesaikan pendidikan sarjana teknik planologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987, lalu meneruskan studi pasca sarjana transportasi planning dan engineering di The University of Leeds, United Kingdom, lulus pada tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan doktoral transportasi planning and policy Urban Engineering di University of Tokyo, Jepang, dan lulus pada tahun 2002. Lalu selanjutnya adalah Bapak Novi Rianto Raharjo. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1966, adalah birokrat asal Indonesia yang berdinas aktif di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Udara sejak 2020. Sebelumnya, Bapak Novi menjabat sebagai Direktur Utama Airnav Indonesia. Selain menjadi Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Novi juga dipercaya menjadi Dewan Pengawas Air Navigasi Indonesia. Pengangkatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Pasal 48 Ayat 2 yang mengamanatkan Ketua Dewan Pengawas Airnav Indonesia dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Bapak Novi memiliki latar belakang pendidikan SMA 3 Semarang, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1985 hingga 1991, Aeronautical Engineering Faculty, École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse, France pada tahun 1996 hingga 1998.